Subordinasi adalah suatu penempatan pada jenis kelamin. Umumnya, subordinasi ini dirasakan oleh perempuan. Perempuan seringkali dianggap lebih rendah, kurang penting, atau inferior daripada laki-laki. Nah, subordinasi ini bukan hanya terjadi di ranah pekerjaan ataupun di ranah politik dan lainnya. Tetapi subordinasi ini juga sering terjadi di ranah domestik. Contohnya, pengambilan keputusan dalam pendidikan. Ketika seorang anak ingin melanjutkan pendidikannya, keputusan penuh cenderung berada di tangan sang ayah. Kedua, pengambilan keputusan dalam ekonomi atau usaha. Contohnya, ketika seorang istri ingin bekerja, ingin membangun bisnis atau usaha, keputusan penuh cenderung berada pada seorang suami. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam menentukan pasangan hidup. Seperti seorang anak perempuan yang ingin menentukan pasangan hidup ke depannya, cenderung berada dalam keputusan seorang suami dan saudara laki-lakinya. Nah, jenis-jenis subordinasi dalam ranah domestik itu banyak, teman-teman. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan dalam ranah pendidikan. Contohnya, anak perempuan cenderung menitik beratkan kepada sang ayah, atau sang ayah cenderung mengambil keputusan penuh untuk keberlanjutan pendidikan seorang anak-anaknya. Yang kedua, yaitu dalam ranah ekonomi. Ketika seorang ibu rumah tangga atau seorang istri ingin membuka usaha ataupun bekerja, keputusan diizinkan atau tidaknya cenderung diambil oleh suami. Selanjutnya ada keputusan dalam pemilihan pasangan hidup. Biasanya ini terjadi pada anak-anak perempuan yang dimana terkadang keputusan pemilihan pasangan hidup itu berada penuh pada tangan seorang ayah ataupun saudara laki-lakinya. Poin kedua, ada faktor penyebab subordinasi dalam keputusan keluarga. Dan ada 3 faktor seperti faktor budaya, agama, ideologi. Yang pertama itu ada faktor budaya. Contohnya, pihak suami percaya bahwa harus jadi yang pertama dalam menentukan keputusan. Walau itu juga dapat berpendapat. Selanjutnya ada faktor ideologi. Contohnya, pihak suami mengambil keputusan akhir, walau itu juga boleh memberi pendapat. Selanjutnya ada dampak-dampak dari subordinasi dalam pengambilan keputusan keluarga. Yang pertama ada akses terbatas bagi korban subordinasi. Ketika korban ingin berpendapat, ia harus mendapatkan izin dari pihak yang dominan. Yang kedua adalah penurun kepercayaan diri korban. Korban subordinasi yang sering diabaikan akan merasa dirinya tidak dihargai dan enggan untuk berpendapat lagi. Yang ketiga ada munculnya emosi negatif bagi korban subordinasi. Subordinasi akan menimbulkan rasa iri hati, sedih, dan marah, sehingga akan menimbulkan konflik bagi keluarga. Yang keempat ada memperkuat budaya patriarki. Pelaku subordinasi akan merasa dirinya lebih dominan sehingga akan menempatkan salah satu jenis kelamin sebagai pihak yang lebih berkuasa. Selanjutnya ada strategi subordinasi. Yang pertama ada komunikasi terbuka. Kalau semua anggota keluarga bisa ngomong jujur dan terbuka, keputusan yang diambil bakal jadi lebih tepat dan gak bakal bikin salah paham. Yang kedua, tidak diskriminasi gender. Keputusan keluarga harus melibatkan semua anggota tanpa membedakan gender, supaya semua suara dapat didengar dan dihargai. Yang ketiga, pemberian ruang untuk beropini. Setiap anggota keluarga perlu diberi kesempatan buat ngasih pendapat supaya keputusan yang diambil sesuai kebutuhan semua. Yang keempat, saling menghargai. Kalau kita saling menghargai pendapat satu sama lain, suasana keluarga jadi lebih nyaman dan keputusan bisa diambil tanpa adanya konflik. Yang kelima, pembagian peran yang lebih merata. Bagi peran dalam pengambilan keputusan supaya semua keluarga merasa terlibat dan tanggung jawabnya nggak cuma di satu orang aja. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu menumbuhkan rasa saling menghargai di antara keluarga. Selain itu, pendidikan gender juga sangat penting untuk mengurangi subordinasi ini agar terciptanya keluarga yang harmonis. Subordinasi dalam keluarga yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dibandingkan laki-laki disebabkan oleh budaya patriarkal dan interpretasi agama yang mendukung dominasi laki-laki sebagai kepala keluarga. Kondisi ini membatasi hak perempuan, menurunkan kepercayaan diri, dan memperkuat ketidaksetaraan gender. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan komunikasi terbuka, edukasi kesetaraan gender, serta
kritik terhadap tradisi dan norma sosial yang diskriminatif, sehingga tercipta lingkungan keluarga yang adil dan inklusif. Upaya pendidikan dan perubahan sosial sangat penting untuk mewujudkan keluarga harmonis dan setara.